Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati malam yang indah ini bersama kita di sini, dan tentunya suatu kebanggaan kepada Bapak Ibu telah hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Penulis buku Popasanggayu yaitu Bapak Bustam Basir Maras. Beliau lahir di Sulawesi Barat, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene kalau tidak salah. Dan tahun 1998 memilih tinggal di Yogyakarta, dan beberapa di Pulau Jawa menempuh pendidikan formal di UIN Sunan Kalijaga, Jakarta, dan Oxford Course 1 tahun binaan Oxford University. Juga aktif di Sanggar Studi Sastra dan Teater Sila SST Sila, Sanggar Bu Sulung, Teater Kanvas, Kepala Divisi Sastra Teater SK, dan masih banyak yang lain lagi. Boleh tepuk tangan untuk beliau dulu. Selamat malam Kanda, langsung saya sapa-sapa. Selamat menikmati Kota Pasangkayu, dan saya rasa bahwa Kakanda ini sudah sering berkunjung di tempat ini. Mungkin seluruh pengunjung Cafe Prosa pernah tahu dan pernah baca buku Setapak Proses Pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Nah, di samping inilah beliau penulisnya, dan hingga bisa dikemas dengan baik, luar biasa sekali. Selama pandemik ini, Kakanda merancang buku sebaik mungkin, dan ternyata dituangkan dalam satu bentuk buku, yang berjudul Popasanggayu. Saya masih penasaran, Popasanggayu, kenapa Kakanda bisa memilih nama Popasanggayu? Nanti akan saya minta tanggapannya Kakanda. Kenapa memilih nama Popasanggayu, padahal kalau mau dipikir Kakanda ini udah keluar Pulau Jawa sana, dan bahkan Kakanda sendiri lahir di Majene. Kalau mau dipikir, kalau saya secara pribadi pastinya akan memilih nama buku yang lahir atau yang ada di sekitaran saya. Nah, ini juga nanti akan menarik. Karena mungkin kita bisa jelaskan kepada kita semua di sini, pengunjung Prosa Cafe yang berbahagia, bahwa mungkin kepada Kakanda saya persilakan. Jangan ada tangis bayi dan ratapan kaum papa jika puisiku dibacakan. Sebab separuh dari puisiku adalah mawar dan rugri jagat raya, dan separuhnya lagi adalah Tuhan yang menyepi di dalam keabadian. Selamat malam Pasangkayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ucapkan salam sejahtera untuk teman-teman semua di sini. Selamat malam. Semoga sehat selalu, meskipun dalam suasana pandemi kita masih tetap bisa beraktivitas. Sangat saya syukuri pertama adalah saya bisa kembali ke kampung halaman ini. Pasangkayu adalah kampung halaman saya juga. Bagaimanapun juga seorang penulis itu harus selalu punya second identity, jadi identitas kedua. Dan Pasangkayu telah menjadi second identity saya sejak tahun 2007. Datang ke Pasangkayu ini selalu ada keriangan, ada rasa rindu yang luar biasa setiap kali datang ke sini, seperti saya ingin bertemu dengan ibu saya. Ada getaran selalu sejak saya mendengar kata Popasanggayu itu. Nah, kenapa harus sampai ke situ, ke Popasanggayu? Cara mengekalkan sebuah ilmu pengetahuan itu disebut dengan verba valens scripta manent. Verba valens scripta manent. Segala yang akan saya katakan itu akan segera berlalu, akan segera habis, dan segala yang tertuliskan itulah yang akan abadi. Nah, makanya nenek moyang kita itu menempelkan tangannya di dinding-dinding goa, ya. Di Borobudur Anda menyaksikan relief dan seterusnya, di makam-makam tua, itu yang disebut dengan proses verba valens scripta manent. Nah, hari ini saya kemudian melakukan verba valens scripta manent terhadap Pasangkayu. Nah, perjalanan saya ke Pasangkayu sejak tahun 2007, waktu itu memang saya lagi getol-getolnya karena saya lagi menyelesaikan S2 saya di antropologi UGM, dan saya sedang proses penelitian.
Lalu suatu ketika saya bertemu dengan abah saya, owner kafe ini, lalu saya diajak ke Pasangkayu. Saya datang ke Pasangkayu, pertama kali yang saya tanyakan adalah apa itu Pasangkayu. Nah, dari beliau lah saya mendapatkan pertama kali kata Pasangkayu itu. Gitu. Yang menarik adalah seorang peneliti itu tidak boleh langsung percaya terhadap apa yang dikatakan orang. Dia harus punya second opinion. Maka saya kemudian menggali lebih jauh, apa itu Pasangkayu. Ternyata setelah saya gali lebih jauh, beliau mengatakan bahwa beliau juga dengar dari mertuanya yang bernama Pak Lasibe. Pak Lasibe ini adalah seorang kepala desa yang sangat populer di Pasangkayu di masa itu. Beliau menjadi kepala desa hampir 30 tahun. Saya mendatangi, saya tidur di rumah beliau dan seterusnya karena sudah mulai senja. Ini proses risetnya loh. Disitulah saya kemudian banyak mendapatkan cerita tentang Pasangkayu yang kurang lebih pengertiannya adalah sepohon bakau yang ada di Tanjung Pasangkayu itu. Lalu waktu itu berproses karena pada akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Bupati dan Pak Wakil waktu itu, dan saya diminta menulis sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Saya kira di lain waktu, ini ada bukunya, siapa yang bawa? Saya nggak tahu. Di lain waktu mungkin kita bisa berdiskusi, ini panjang sekali. Saya 1 tahun riset ini, baru bisa dapat hampir 400 halaman menulis itu. Tapi itu akan sangat panjang, saya langsung ke buku ini. Buku ini saya beri judul Pasangkayu. Di sini ada subjudulnya 101 Puisi Etnografis. Jadi, di dalam pengantar saya katakan semacam kredo, saya membuat kredo. Kredo itu adalah temuan baru terhadap sebuah karya sastra yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang lain, dan saya berani mengklaim bahwa ini kredo saya. Sutarji Kalsumbari sebagai penyair mantra, dia melahirkan kredo membebaskan kata dari makna, gitu ya. Saya kemudian membuat kredo ini, saya menyebutnya sebagai puisi etnografis. Pendidikan saya yang berlatar belakang antropologi di UGM itu menyebabkan saya punya racun antropologi. Nah, ruh utama dari antropologi itu adalah seperti yang dikatakan James Bradley di dalam etnografi. Ruh utama dari antropologi adalah etnografi. Etnografi itu adalah apa? Pencatatan terhadap sesuatu apapun yang dialami orang. Sebenarnya ini ilmu penjajah sebenarnya, ilmu Belanda, ilmu VOC. Ya, di abad pertengahan ketika orang-orang Eropa mulai berpindah ke masuk ke wilayah Asia, terusnya mereka tidak hanya ke sini untuk kepentingan ekonomi, tapi mereka melakukan pencatatan, dan itulah yang disebut dengan etnografi, etnis. Nah, kenapa saya menyebutnya sebagai 101 puisi etnografis? Karena seluruh 101 puisi yang ada di dalam buku ini adalah pencatatan saya terhadap perjalanan kampung halaman saya sejak tahun 99 sampai tahun 2019. Itu 20 tahun proses berkarya. Artinya apa? Buku ini lahir setelah proses 20 tahun. Dan Anda bisa lihat di timangsanya di sini tanggal dan tahun penulisannya, gitu. Nah, proses berkarya selama 20 tahun yang ingin kita katakan kepada remaja milenial, teman-teman muda, bahwa berkarya itu tidak mudah. Tapi kalau Anda tekun, Anda bisa, gitu. Bagaimana saya dengan tekun menyimpan naskah-naskah yang saya tulis dari tahun 99 sampai tahun 2019, gitu. Itu saya simpan secara terus-menerus. Tapi bukan hanya itu yang saya lahirkan. Saya banyak melahirkan puisi-puisi lain, namun khusus di dalam kumpulan ini saya mengumpulkan khusus pencatatan saya, puisi-puisi yang saya lahirkan yang menyebut tentang kampung halaman. Makanya di sini Anda akan melihat bagaimana perjalanan saya, Majene, Pasangkayu, Jawa, Jogja, Manado, kemudian sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Thailand, yang terakhir Brisbane, Australia juga ada di sini. Gitu loh. Jadi perjalanan panjang itu kemudian terdokumentasikan. Inilah terbapalet skrip namanya. Nah, sedikit lagi sebelum saya ini saya tentu tidak akan banyak berbicara karena nanti biar pembaca sendiri yang akan menentukan, bahwa saya sendiri tidak bisa banyak mengklaim apa di dalam puisi. Penulisan puisi sesungguhnya penulis itu tidak sepenuh-penuhnya menulis puisi, tetapi penulis puisi itu hanya menuliskan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Bagi saya begitu. Kalau kata Zawawi Imran dan M.H. Najib, bahwa puisi itu adalah kalimat-kalimat Tuhan
yang berhamburan di lauhi mahfuz, yang dicuri oleh malaikat-malaikat nakal dan hanya disampaikan kepada penyair. Itu hebatnya puisi. Luar biasa sekali. Dan Boleh minta tepuk tangannya? sedikit lagi, Ya. dan itu sebabnya saya tidak bisa mengklaim bahwa saya lah sesungguhnya yang menulis semua puisi di sini, karena tangan saya hanya digerakkan oleh malaikat-malaikat nakal tadi itu, gitu. Termasuk di sini ada satu puisi saya yang paling terdepan, judulnya Antara Jawa dan Mandar, yang sempat viral di sejumlah radio di Jogja dan di berbagai tempat, dan kemudian dinyanyikan oleh Sondre Band Jogja itu, dan kemudian viral di lagu anak-anak muda, dan sekarang sedang akan dibuatkan filmnya. Membaca atau halayak lah yang lebih pantas untuk berbicara tentang apapun tentang buku ini. Saya kembalikan, makasih. Iya, luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya untuk beliau kembali? Nah, ini luar biasa sekali, membukukan. Kenapa sih kita harus membuat karya seperti ini? Dan kalau kita pikir bahwa teknologi sekarang sudah canggih, dan teknologi sekarang dengan simpelnya kita bisa mencari mungkin di Google kan, mungkin di internet lain, kasus apa dan sebagainya. Dan yang ingin saya pertanyakan bahwa seberapa pentingkah ini buku, dan sehingga hari ini kita hadir membedah dan bahkan launching buku yang namanya Pasanggayu ini. Saya minta tanggapan dari Kak Kanda. Catatan-catatan saya ketika masuk Pasangkayu tahun 2007 itu sudah 10 tahun yang lalu, tidak? Sudah 10 tahun yang lalu. Dan saya yakin kelak itu akan dicari oleh banyak orang, termasuk anak cucu kita. Jadi itu kenapa kita perlu mengabadikan sebuah pengetahuan dalam rangka verba valens tamanen tadi itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika kita menulis itu tidak semua orang suka membaca misalnya buku yang serius seperti ini. Sehingga saya harus punya varian lain dengan menulis puisi. Dengan menulis puisi orang akan menangkap makna di dalam puisi itu. Dan puisi itu adalah filsafat kesimpulan kan sebenarnya. Ketika orang membaca puisi, dari satu puisi itu bisa jadi sekian buku, karena dia adalah filsafat kesimpulan. Atau kemudian bagaimana keberhasilan Hairil Anwar menyadur karya John Comfort yang judulnya Huesca gitu. Itu menarik sekali gitu. Tapi saya kira kemudian yang sedikit lagi yang ingin saya kasih catatan, bahwa yang kurang dari pemimpin kita di masa sekarang ini adalah kurangnya dunia menulis pada mereka. Soekarno bagaimanapun susahnya memperjuangkan bangsa ini di tengah desing peluru, ditangkap Jepang, ditangkap Belanda, masih melahirkan 3 jilid bendera revolusi, di bawah bendera revolusi. Nggak usah Soekarno, Raffles yang pernah menjadi gubernur Jawa itu melahirkan 1.500 halaman catatan selama dia menjadi gubernur. Nah itu yang tidak terjadi di kita. Kalau kita ke Eropa atau ke Persia misalnya, kita punya Ismail Raji Al-Faruqi, itu 2 periode menjadi wali kota Libanon sebelum dia dikudeta, dan dia adalah penyair besar. Kita punya Muhammad Iqbal Jabir Nama, itu 2 periode duduk di DPR atau di Parlemen India Pakistan. Cita-citanya adalah saya ingin duduk di Parlemen India Pakistan selama 2 periode supaya saya bisa memisahkan India dan Pakistan. Karena terjadi perang Hindu Islam waktu itu. Itu penyair besar. Nah ini yang tradisi ini yang masih sangat kurang di pemimpin kita. Bahwa dunia puisi itu dianggap dunia yang cengeng, dunia anak-anak yang sedang jatuh cinta, dunia anak-anak yang sedang bingung. Bukan. Puisi itu instrumen demokrasi. Kalau Anda baca puisinya Rendra Sajak Sebatang Lisong, itu adalah konsep pembangunan 50 tahun ke depan Indonesia. Aku melihat anak-anak, aku melihat perempuan-perempuan bunting, dan itu masih terjadi antri uang pensiun dan seterusnya. Aku melihat anak-anak termangu-mangu di bawah dewi kesenian dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita mencipta anggur dan rembulan sementara penderitaan terjadi di sisinya. Itu kata Rendra di dalam Sajak Sebatang Lisong. Dan itu terus terjadi sekarang. Saya adalah orang yang menulis sastra, tapi kesenian saya bukan art, kesenian untuk seni. Tapi kesenian atau sastra yang saya bangun adalah sastra untuk menggugah. Gitu. Jadi puisi ini adalah puisi yang sangat komunikatif, gitu. Tapi kalau ada orang yang menyukai puisi yang seperti itu pilihan, gitu. Jangan dikira bahwa Khalil Gibran dengan puisinya yang sangat mendayu itu, yang sangat romantis itu, tidak memprotes kesesatan sosial. Dia betapa luar biasa. Kalau Anda baca nasihat Gibran tentang bagaimana kita merawat anak, anak-anakmu bukanlah anak-anakmu,
Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan diri mereka sendiri. Engkau dapat merumahkan tubuh-tubuh mereka, tapi bukan jiwa mereka. Itu nasihat Gibran itu. Nah sekarang, puisi ini pilihan. Kalau Anda baca puisinya Wicituku, Wesrendra dan seterusnya, bagaimana protes sosial yang luar biasa. Nah, daya komunikatif di dalam puisi ini yang harus dibangkitkan gitu. Saya membaca banyak Japit nama siapa Muhammad Iqbal, Ismail Raji Al-Faruqi, itu luar biasa gitu. Saya kira saya kembalikan. Terima kasih. Iya, luar biasa yang memberikan wejangan kita untuk malam ini. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Latifah Arifin. Saya juga mau dikatakan pegiat, kayaknya belum, karena belum ada hasil yang terlihat. Masih dalam proses, sangat jauh. Karena menurut saya menjadi salah satu figur pegiat seni itu, kita harus melalui salah satunya dalam proses. Sempat saya baca singkat ini buku, isinya adalah puisi, semuanya puisi. Apa yang mengetuk hati kakak sehingga mau mengangkat Fova Sanggayo? Tapi sekilas, bukan seorang pembaca, tetapi saya hanya hobi melihat apa yang baru kita lihat, otomatis rasa penasaran, rasa ingin tahu yang ada, ya kan? Yang ingin saya tanyakan alasannya sehingga mengangkat puisi. Judulnya Fova Sanggayo. Kalau terlihat dari isinya itu sekumpulan puisi. Gitu. Itu yang saya mau tanyakan. Ingin sekali rasa ingin tahuku sehingga mengambil kesimpulan Fova Sanggayo. Seperti itu. Terima kasih. Kakak Latifah yang alhamdulillah juga bergabung pada malam hari ini. Langsung saja kepada Kakak Darusta, kami persilakan. Ya, sekalian tadi siapa Adik Latifah prosesnya gitu. Nah, proses berkarya selama 20 tahun itu kalau saya mau ceritakan semua, dari tahun 99 ke 2019 mungkin ribuan puisi yang sudah saya tulis. Karena kalau Anda pernah datang berkunjung ke rumah saya, kalau Anda mau berkunjung ke rumah saya di Jogja, nanti saya tunjukkan catatan harian saya itu mungkin segini tingginya itu. Buku harian saya, yang album yang kertas biasa itu saya mengumpulkan puluhan catatan harian. Kemana-mana saya membawa catatan harian. Jadi kalau di dalam antropologi disebut dengan buku monyet dan buku kingkong. Saya punya teori itu, buku monyet itu adalah catatan kecil-kecil dan buku kingkong itu adalah catatan besarnya. Tapi sekarang buku kingkong saya ganti menjadi laptop. Saya punya catatan kecil, kalau saya pulang ke rumah, ini pendisiplinan berkarya. Lalu saya pindahkan ke dalam laptop. Kalau Anda tidak punya disiplin seperti itu, tidak bisa. Proses berkarya itu memang berdarah-darah. Dan yang agak fatal di negeri kita, meskipun ini hanya dialami oleh sebagian orang, bahwa menjadi penulis di negeri ini belum menjadi sebuah masa depan yang indah gitu. Kenyataan ini memang agak pahit bagi para penulis gitu. Tetapi saya kok percaya bahwa bagi siapapun yang tahan dengan proses itu, dia akan diganjar oleh Tuhan. Kadang-kadang saya disuruh diminta baca puisi oleh mahasiswa di suatu tempat, pulang cuma dikasih nasi kotak. Tapi kadang-kadang saya diundang oleh Kemendikbud, saya dikasih PP Garuda dan seterusnya, pesawat, dibayar 30 juta. Hitungannya 800.000 per jam saya kalau bicara. Jadi ini prosa mau bayar berapa saya? Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu betapa mahalnya, tapi jangan menuntut, adik. Proses itu sangat panjang. Saya berkarya serius menulis tahun 99 sampai tahun 2020 ini juga nggak kaya-kaya dari sastra, tapi saya kaya akhirnya. Gitu. Tidak mesti harus dari menulis, karena Tuhan bilang min haitsu la yahtasib. Anda akan diberi oleh Tuhan rezeki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan saya betapa bangga, Anda mungkin tidak tahu, dan banyak orang Pasangkayu tidak tahu. Ini buku sudah ada di Leiden, ada di Australian Library. Ini tapa-tapa perjuangan ini. Dan sudah menjadi rujukan sejumlah peneliti arkeologi dan antropologi yang masuk ke Palu dan Pasangkayu. Jadi itu lebih berharga daripada berapa miliar uang gitu. Tunggu aja.
Tinggal beberapa bulan lagi saya akan diundang ke Leiden karena menulis buku ini. Tapi proses menjalani berkarya ini yang sangat sulit. Gitu. Jadi kalau proses berkarya selama 20 tahun itu suka dukanya betapa luar biasa. Saya kadang tahun 99 saya menulis masih pakai mesin ketik. Saya beli mesin ketik aja nggak bisa deh. Tapi alhamdulillah saya melamar istri saya itu hanya dari honor saya menulis di sejumlah media di Jawa, Jawa Post, Kompas, Republika dan seterusnya. Itu yang terjadi juga di Sulawesi Barat. Nah, tapi ini belum terjadi di kita. Ini yang sedang ingin kita tumbuhkan gitu loh. Nggak usahlah berharap banyak pada pemerintah. Pemerintah sudah terlalu pusing. Kita yang membangun media itu gitu loh. Betul. Itu. Teman-teman sekalian, saya selalu melihat puisi itu bukan pada kata yang indah saya lahirkan di sini, tetapi bagaimana puisi itu mempertemukan kita. Gitu loh. Bagaimana orang kemudian membaca karya ini. Saya tidak hitung lagi berapa anak mahasiswa yang lulus dari buku saya, dilahirkan menjadi disertasi, dilahirkan menjadi skripsi dan seterusnya. Dari Pasangkayu ini berapa puluh anak yang menelpon saya dari Pasangkayu untuk nulis skripsi, menjadikan sebagai referensi. Itulah kekayaan kita gitu. Kita kadang-kadang mendengar Pasangkayu, di Pasangkayu itu biasa. Begitu Pasangkayu diperdengarkan di England, diperdengarkan di Singapura, diperdengarkan di Inggris, itu sesuatu yang luar biasa karena tidak pernah ada di telinga mereka. Saya kumpulkanlah 101 puisi ini, diminta oleh penerbit, saya store ke sana. Dipilihlah, jadi bukan saya. Mereka yang memilih. Saya ingin tahu kekuatan kata yang ada di dalam puisi ini. Dipilihlah, dan setelah dipilih berkali-kali, mereka tetap jatuhnya di kata Pasangkayu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya tidak tahu. Ada yang mistis di dalam kata Pasangkayu. Jadi bukan hanya sekedar kata. Nah, dengan demikian, lahirnya kata Pasangkayu yang punya mistis di Tanjung Pasangkayu itu bisa mengalir kemana-mana. Ke Eropa kemana, termasuk ke penerbit Interlude Jogja ini sampai memilih kata Pasangkayu. Saya terangkanlah sedikit, apa itu Pasangkayu, saya terangkanlah. Lalu tukang gambarnya mencoba menafsir dengan gambar ini. Inilah gambar yang coba dia tafsir tentang Pasangkayu itu. Orang yang menggambar ini, namanya orang Jawa ya, Alim Bakhtiar, itu butuh bertapa berhari-hari untuk menyambungkan ruhnya dengan Tanjung Pasangkayu. Ini bukan proses yang mudah, supaya lahir gambar ini, dan hasilnya inilah. Gitu. Dan kita semua bebas menafsir terhadap apa yang digambar oleh Alim Bakhtiar ini, gitu. Saya kemudian, bukan saya yang teguh, bukan saya yang teguh, itu adalah penerbitnya yang akhirnya menjatuhkan pilihan pada kata Pasangkayu itu, gitu. Karena dia menganggap ini kalimat bukan kalimat biasa gitu. Saya sudah terangkan bahwa memang lidah yang ada pengaruh kalinya akan menyebut kata V, banyak menyebut kata V, kayak Pakava ada di dalam sini, Vivigoro saya juga menyebut di dalam sini ya. Ini diksi-diksi yang berkelas, tapi bagi kita di Pasangkayu itu biasa gitu. Tapi bagi orang Jawa, bagi orang Inggris, bagi siapapun itu menjadi sangat luar biasa gitu. Kalimat itu akhirnya disepakatilah dengan judul Pasangkayu. Dan memang dari 101 puisi yang saya tulis di sini, ada sekitar 10 lebih puisi yang saya tulis yang hubungannya dengan Pasangkayu. Di situ ada Tanah Tunggara, ada Suku Bumbu saya tulis di sini, dan di sini saya menerangkan tentang suku bumbu itu. Pasangkayu ini bisa menjadi Pasangkayu sekarang. Nah, dari situ saya sampaikan kembali kepada seluruh pengunjung prosa malam hari ini. Anda adalah orang yang beruntung dibanding di luar sana. Bangkitlah Kaili, bangkitlah Palu, bangkitlah Donggala, bangkitlah Sigi. Kau adalah anak-anak matahari, pewaris lengan kokoh Banawa, orang-orang Vivigoro, orang-orang Pakava, orang-orang Kulawi. Bangkitlah, gali lagi tanah Kaili, tikam lagi darah tua di hutan Topimbuni, hentakkan lagi kaki-kaki baja. Bangkitlah, lahirlah kembali Banawa, sujudkan cinta di palung rindu, sebelum hanya kepada air dan tanah, sujud kita kelak abadi. Kaili Palu 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.